Teh Rika yang sudah siap online. Sudah? Oke, Teh Rika silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 6 DPR RI, juga dari Pertamina dan dari Kementerian BUMN. Saya kalau agak panjang hari ini mohon dimaklum karena saya pakai kebaya panjang, pimpinan. Saya akan fokus saja terkait persoalan isu BBM subsidi, Bapak. Karena hal lain sudah disampaikan oleh teman-teman sebelumnya. Saya mulai dengan pernyataan Penasihat Khusus Presiden Urusan Ekonomi Bapak Bambang Brojonegoro dalam Forum Indonesia Energy Transition Dialog yang terjadi pada 4 November 2024 menyatakan dua hal penting: rencana perubahan skema subsidi BBM ke BLT dan persoalan akurasi data. Yang kedua adalah pernyataan Menteri SDM 3 Desember 2024 yang menyatakan, pertama, berdasarkan laporan dari Pertamina, PLN dan BPH Migas 20% hingga 30% subsidi BBM dan listrik tidak tepat sasaran mencapai 100 triliun dari kompensasi 435 triliun. Pernyataan keduanya adalah subsidi harusnya diterima untuk yang ekonominya belum bagus dan kemudian subsidi BBM dialihkan ke BLT. Saya ingin mengingatkan kita semua, karena ini juga live, saya kira Komisi 6 memiliki concern yang sama. Pada tahun 2021 ditemukan fakta ada 52,5 juta data penerima bansos fiktif dalam tanda kutip. KPK memprediksi kerugian negara 126 triliun. Pertanyaan kita, subsidi BBM dan subsidi lainnya itu sumber anggarannya dari mana? Kita semua mengetahui bahwa itu sumbernya adalah terutama pajak rakyat. Nah, siapakah masalahnya rakyat yang berhak menerima subsidi? Saya setuju dengan pernyataan Presiden Prabowo untuk tidak menghaluskan bahasa pada frasa tidak mampu atau belum sejahtera. Gunakan saja miskin atau fakir miskin. Dan ini menurut saya akan menyadarkan bagi kita semua, khususnya kita yang berkontribusi pada pembuat kebijakan, bahwa masih banyak masyarakat yang fakir miskin, yang sesungguhnya merekalah yang berhak mendapatkan subsidi negara, termasuk subsidi energi. Saya juga yakin bahwa Presiden Prabowo sangat memahami efek domino akibat kenaikan harga BBM dan pencabutan atau pengalihan subsidi BBM terhadap ekonomi rakyat, khususnya bagi fakir miskin yang harus dilindungi dan harusnya diberdayakan supaya keluar dari jerat kemiskinan. Kalau saya tidak salah memahami, inilah sebetulnya tujuan utama dari Astacita. Betul ya Pak Simon? Kemudian perspektif ini sejalan dengan amanat pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, negara wajib memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin. Definisi fakir miskin sudah ditentukan, karena ini nanti akan berkaitan dengan tugas Pertamina. Pertama, yaitu orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan atau keluarganya. Data penerima subsidi BBM bermasalah, itu diakui oleh kita semua. Tidak akurat, padahal APBN 2022 sudah mengalokasikan untuk data registrasi sosial ekonomi atau Regsosek, yang itu kemudian juga digunakan sebagai basis data untuk penerima subsidi, sekitar 4,17 triliun, gede banget. Sensus sebelumnya 2020 2 triliun lebih. Pertanyaan, uang sebesar itu kenapa datanya tidak akurat? Tentu ini bukan tugas Pertamina. Saya yakin Presiden Prabowo, saya pernah diskusi dengan Pak Prabowo langsung. Beliau memiliki logic thinking yang sangat sistematis. Jika data penerima subsidi bermasalah, tentu Pak Presiden akan memerintahkannya perbaiki basis data subsidi termasuk penerima subsidi BBM. Bukan anggarannya dialihkan ke BLT yang juga akan menggunakan data penerima BLT yang harus kita akui juga banyak masalahnya. Nah, kemudian hal berikutnya, saya kira rencana kementerian terkait yang akan menghapus ojek online dari penerima subsidi BBM, mohon disampaikan, ini Bapak dari Kementerian BUMN kiranya dapat mengusulkan juga, dikaji ulang lah ya, karena pengemudi ojek online adalah pekerja sektor informal yang termasuk kategori rentan. Mereka tidak memiliki jaminan sosial apapun kecuali bayar sendiri, Pak. Kemudian ada masalah dengan operatornya, potongan yang tinggi dan sebagainya, tadi sudah dijelaskan oleh Kapoksi kami Pak Mufti. Dan karena itu berdasarkan Undang-Undang 13 2011,
maka terindikasi kuat mereka masuk dalam definisi fakir miskin tadi. Kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah saya ingin bertanya, mohon izin pimpinan, singkat saja, apakah untuk penyediaan pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak khususnya yang bersubsidi sudah ada aturan baru atau masih menggunakan Perpres nomor 191 tahun 2014? Masih ya Pak? Belum ada revisi? Belum ada revisi. Jadi pimpinan dan anggota Komisi 6 mudah-mudahan ini masuk ke dalam kesimpulan. Beberapa hal penting yang disampaikan oleh anggota sebelumnya terkait bagaimana subsidi BBM khususnya dengan target masyarakat yang miskin tidak mampu, baik itu petani, baik itu nelayan dan seterusnya, itu menggunakan dasar hukum karena kita negara hukum. Jadi Pertamina ini saya kira butuh klarifikasi kepada publik. Pertamina itu bukan regulator. Penentuan penerima BBM dan bagaimana mekanisme penyalurannya itu ditentukan oleh pertama badan pengatur. Adalah badan pengatur sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Kedua, menteri. Bukan menteri BUMN, tapi menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi. Saudara-saudara pimpinan dan anggota mohon dukungannya karena Perpres 191 tahun 2014 tentang penyediaan pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak. Di sini sudah ada siapa saja yang mendapatkan subsidi. Tetapi uniknya saya sudah dari periode lalu saya minta segera revisi, perbaiki. BBM atau BBM yang diatur adalah dengan RON 88. Yang BBM subsidinya RON 88 Pak di sini, betul ya Pak ya? Saya tanya ke Pertamina, apakah Pertamina masih menjual RON 88? Saya dalam catatan saya, Pertamina, BBM yang dijual di Pertamina mohon dikoreksi. Pertalite RON 90, Pertamax RON 92, Pertamax Green RON 95, Pertamax Turbo RON 98. Perpres 191 tahun 2014 ini mengatur yang didistribusikan BBM bersubsidinya adalah RON 88. Jadi menurut saya ini sangat tidak relevan dan di sini tidak ada mekanisme bagaimana data yang digunakan itu dari institusi mana, bagaimana prosedurnya dan sebagainya. Oleh karena itu di dalam kesempatan yang berharga ini saya merekomendasikan, saya yakin Pak Prabowo akan mengeluarkan Perpres baru, ya Perpres baru yang di dalamnya bukan hanya ini pertimbangannya udah bener nih, mempertimbangkan perkembangan kebutuhan nasional atas bahan bakar minyak dalam rangka pemberian subsidi yang lebih tepat sasaran kepada konsumen pengguna. Tetapi isinya sudah tidak relevan. Oleh karena itu saya merekomendasikan pertama adalah tentu saja meskipun bukan tugas Pertamina, tapi nanti Pertamina yang akan kena imbasnya kalau tidak tepat sasaran. Segera benahi data penerima subsidi berbasis data desa kelurahan presisi. Yang kedua, revisi Perpres 19 2014, cabut Astacita khususnya bidang energi dan bagaimana ada keadilan energi bagi masyarakat yang selalu disampaikan oleh Pak Prabowo tidak mungkin tercapai kalau payung hukumnya tidak direvisi. Ketiga, saya mengatakan menolak anggaran subsidi BBM dialihkan ke BLT dengan basis data yang tidak dibenahi tadi. Keempat, mohon dukungannya agar pencabutan subsidi BBM bagi ojek online dibatalkan. Kasihan Pak, kasihan betul mereka. Bapak mungkin sekali-kali ngobrol, saya baru saja membantu memulangkan jenazah anak seorang pengemudi ojek online. Janda dengan 5 anak, dia mengemudi ojek online. Tahu nggak Pak, motornya ternyata sewa harian. Anaknya terpaksa akhirnya kena online scamming ke Kamboja. Banyak yang seperti ini Pak. Dan yang terakhir untuk bahan pendalaman, saya meminta data tertulis terkait rincian BPP crude oil dari dalam dan luar negeri atau crude oil import. Kemudian rincian impor crude oil, LPG, LNG 2019-2024 dan rencana impornya untuk 2025 sampai 2029. Dan selanjutnya mohon bantuan juga dari Kementerian BUMN, jangan sampai Pertamina dan PLN yang disalahkan Pak.
mari kita minta agar jelas rincian data penerima subsidi BBM, LPG, dan listrik. Terima kasih, mohon maaf kalau lebih dari 3 menit, mudah-mudahan terkait Perpres itu bisa masuk ke dalam kesimpulan rapat. Wallahul mu'afiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah untuk Ibu Ketua.